Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadikum muttasil ila al-imam al-syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairis salihin fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Hadis yang ke-36 sambungan dari hadis yang telah lalu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, yang artinya wallahu fi aunil abdi, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Ma kana al-abdu fi auni akhihi, selama hamba itu suka menolong saudaranya. Selama kita suka menolong orang lain, insya Allah pertolongan Allah pasti akan ada. Bagaimana pertolongan Allah kepada seorang hamba ketika kita menolong orang lain? Yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kemudahan, dan dikabulkan segala hajatnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Seseorang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah selama dia suka gemar menolong orang lain. Dari karenanya di dalam sebuah hadis disebutkan, man sa'a fi hajati akhihi al-muslim gudiyat aw lam tughda. Siapa orang yang berusaha untuk menunaikan keperluan saudaranya muslim, tertunaikan atau tidak? Artinya ada orang perlu, kita bantu. Sama adanya keperluannya tersebut terwujud atau tidak, maka keistimewaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Segala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kutiba lahu bara'atan, dan orang yang membantu saudaranya untuk memenuhi keperluannya, untuk mewujudkan keinginannya, di samping dosanya yang terdahulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah, wa kutiba lahu bara'atan, dicatat baginya mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nar, kebebasan dari siksa api neraka, dan yang kedua adalah wa bara'atun minan nifaq, terbebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Dari karena itu selama kita punya waktu, punya kesempatan, ada orang minta tolong, tolongi. Sama adanya terwujud atau tidak. Ada orang umpama contohnya Gani Ipangjer, ke sana ada melihat ini itu dan lain sebagainya, ada yang ditukar. Aku kada tahu jalannya atau kawan pernahnya datang.
Jar kawan ikam tahulah alamat ini, alamat orang jual ini dan lain sebagainya. Ketahuan. Kaulah menggani sutumat dan lain sebagainya. Ayo bismillah. Sama adanya ternyata sampai di tempat tersebut tokonya tutup. Artinya lam tughdha. Artinya keinginannya tidak terbayar, keinginannya tidak terwujud. Maka kita yang membantu orang tersebut karena kita menolongnya, maka kita mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama, dosa kita diampuni baik yang telah lalu atau yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita ditulis oleh Allah mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan dari siksa api neraka, dan yang kedua adalah kebebasan dari sifat kemunafikan. Dari karenanya jangan malas membantu orang lain. Dan ketika kita membantu orang lain, tulus-tulus. Jangan minta imbalan dari orang itu. Jangan meminta sesuatu dari orang tersebut. Selama kita nolong orang, kita bakal ditolong. Selama kita membahagiakan orang lain, kita bakal dibahagiakan. Selama kita melepaskan kesusahan orang lain, kita akan dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan. Mudahan dapat taufik hidayah seberata insyaallah. Bahkan disebutkan menunaikan hajat orang lain itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah haji. Ada diceritakan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala pernah suatu hari mengutus beberapa orang dari anak muridnya di dalam menunaikan hajat salah seorang laki-laki. Maka Al-Imam Hasanul Basri mengatakan, muru bi Thabitil Bunani fakhudhu ma'akum. Kata Al-Imam Hasanul Basri, tolong jemput, ada namanya salah seorang ulama Thabit Al-Bunani, bawa dia bersama kalian. Maka ketika mereka sampai ke rumah Imam Thabit Al-Bunani, ternyata mereka menemukan beliau di masjid sedang i'tikaf. Mereka pun minta tolong untuk Al-Imam Thabit Al-Bunani agar mengabulkan hajat mereka di dalam menemani seseorang yang menginginkan sesuatu. Maka Al-Imam Thabit Al-Bunani mengatakan, saya sedang i'tikaf. Itu orang mukmin seperti itu. Orang mukmin hanya terlihat kalau tidak di masjid atau dia bersembunyi di rumahnya. Tidak keluar dari dua tempat tersebut melainkan keperluan yang mendesak. Keperluan yang mendesak, bismillah. Kalau tidak ada perlu, kalau tidak di masjid, di rumah. Di tempat-tempat yang baik, selesai. Begitu. Maka mereka pun tidak mau memaksa Al-Imam Thabit Al-Bunani, dan mereka datang kepada Al-Imam Hasanul Basri dan mereka ceritakan apa yang terjadi. Artinya Al-Imam Thabit Al-Bunani beliau sedang i'tikaf dan beliau sibuk. Maka Al-Imam Hasanul Basri mengatakan, sampaikan pesan saya. Ya A'mash, ama ta'lam anna mashyaka fi hajati akhika al-muslim khairun laka min hajjatin ba'da hajjah. Sampaikan kepada Thabit Al-Bunani, apakah engkau tidak tahu ketika engkau berjalan untuk menunaikan hajatnya saudaramu lebih baik, lebih istimewa dan lebih mulia dari haji setelah haji. Mereka pun langsung datang kepada Imam Thabit Al-Bunani dan mengatakan seperti itu. Mendengar keistimewaan yang luar biasa dari Al-Imam Hasanul Basri menyampaikan kepada beliau melalui orang-orang yang datang kepadanya, fataraka i'tikafahu wa dhahaba ma'ahum. Beliau tinggalkan i'tikaf di masjid, beliau langsung pergi bersama mereka demi menunaikan satu orang yang mempunyai hajat. Dari karenanya ini salah satu, ada orang ngundang
Masalan contoh, ada orang besarwan ke rumah, bilang besarwan selamatan. Selamatan apa? Kan ini sudah parak musim haji, biasanya banyak sholat hajat, ya, bayang hajat. Boleh sholat hajat untuk orang ibadah, boleh, tidak ada yang larang. Kenapa? Wah itu ria aja. Kata siapa ria? Sholat hajat, dan sholat hajat bukan hanya antara maghrib dan isya. Sholat hajat bisa jam 8 waktu duha, bisa setelah zuhur, bisa setelah isya. Silahkan sholat hajat, silahkan. Orang beranggapan kalau tidak antara maghrib dan isya, sholat hajatnya tidak sah dan tidak kabul. Masya Allah, seakan-akan hajat hanya terkabulkan antara maghrib dan isya. Jam 2 malam kalau ada yang datang, bismillah sembahyang hajat. Undangan datang ke rumah, undangan sembahyang hajat jam 2 malam. Nah, datang, wah, insya Allah kalau bangun, Masya Allah. Salat hajat menjelang keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji, jangan kita tuduh orang itu ria. Ria itu urusan hati, bukan urusan amal. Bukan urusan amal zahir maksudnya. Itu urusan amal galbiyah, bukan amal badaniyah. Itu urusan amal hati yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa kita berani mengatakan orang yang melaksanakan selamatan, tasyakuran, salat hajat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, kita menjas orang tersebut bahwasanya dia adalah orang yang riya, pamer dengan amalnya. Kata siapa? Mereka mengundang orang lain, lebih 40 orang yang diundang untuk mendoakan agar diberikan keselamatan, agar diberikan kemudahan, agar diberikan kelancaran, kesehatan, pertolongan dari Allah, agar diberikan predikat haji yang mabrur, umrah yang masykur, umrah yang diterima, ziarah yang disambut di sana. Nah, ketika ada orang datang ngundang kita, contoh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, besarwanlah bermaghrib di rumah hendak sembahyang hajat. Niat kita datang ke sana ngabulkan hajat orang, dan mengabulkan hajat orang lain pahalanya luar biasa. Tadi sudah kita jelaskan. Ngabulkan hajat orang lain, bismillah, selama kita bisa, selama kita mampu, selama ada waktu, selama ada kesehatan, bismillah. Nah, yang dagang, jualan apa aja selama itu halal. Salah satu niatnya adalah mempermudah keperluan umatnya Nabi Muhammad. Kemudian di antara niatnya menolong umatnya Nabi Muhammad di dalam keperluan yang mereka cari, maka masuk di dalam menunaikan hajat mereka. Begitu juga jasa. Jasa biasanya online, ngantar barang, ngantar makanan, ngantar ini itu dan lain sebagainya. Niatkan bukan hanya sekedar mencari sebuah keuntungan dunia, karunia dunia, tapi juga niatkan untuk mempermudah keperluan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan untuk menunaikan hajat mereka sehingga kita bukan hanya mendapatkan keuntungan dunia, tapi kita juga termasuk pembisnis akhirat. Begitu juga jasa antar jemput dan lain sebagainya, taksi, semuanya niatkan dengan itu semua, maka akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya disebutkan di dalam hadis marfu' dari Abdullah bin Umar, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai Allah. Mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu siapa manusia yang paling dicintai Allah? Anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Apapun profesi kita, apapun status kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, dimanapun kita berada, berusahalah keberadaan kita bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Mau jadi apa silahkan. Jadi ini, jadi itu, bermanfaat buat orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah,
dan amalan yang paling dicintai Allah. Kan tadi manusia yang paling dicintai siapa? Yang paling bermanfaat, yang paling berguna, keberadaannya bermanfaat, subhanallah. Dan amalan yang paling dicintai Allah yang pertama, menyenangkan hati orang lain. Orang undang kita sarwan, otomatis wah himungnya luar biasa. Jirang besarwan lah, selamatan, menyelamati rumah hanyar, alhamdulillah. Datang kita, masya Allah, selamat atas rumah barunya, selamat, masya Allah, masya Allah. Orang lain senang. Ketika kita di sana menyenangkan hati orang lain, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita masya Allah orang lain dapat nikmat, kitanya yang cemberut. Hajatan bentar, selamatan antara maghrib isya, apa? Selamatan rumah, masya Allah. Habis menang judi online, masya Allah. Langsung prasangkanya luar biasa. Menang slotnya berapa? Langsung ya haula wala quwwata. Begitu orang kalau sudah hatinya hancur, hatinya sakit, hatinya rusak, begitu apa yang dia ucapkan semuanya akan nampak yang menunjukkan kualitas hatinya. Kita harusnya orang lain, oh masya Allah rumah baru, selamat, masya Allah, mudah-mudahan rumahnya berkah, rumahnya jadi tempat dipandang oleh Allah, jadi tempat kunjungan orang-orang soleh, masya Allah. Insya Allah datang ikut, masya Allah, senang, gembira. Orang lain gembira dengan kehadiran kita, itu pahalanya luar biasa. Sampai disebutkan, man adkhala ala mu'minin sururan, dalam kitab Athiyatul Haniyah, siapa orang yang menggembirakan hati orang lain, maka Allah ciptakan dari kegembiraan yang dirasakan oleh orang lain tersebut 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Begitu juga kita yang masya Allah dagang di pasar atau jasa ngantar ini ngantar barang atau di sana jemput orang lain, niatkan di sana idkhalus surur, menggembirakan hati orang lain, sehingga bukan hanya dapat keuntungan dunia pun juga kita meraup keuntungan akhirat. Begitu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Apalagi kita masya Allah di akhir zaman untuk menyenangkan, menggembirakan hati orang lain macam-macam dengan konten, tapi kontennya konten yang kreatif, yang mendidik. Bikin konten itu yang baik. Jangan bikin konten menghina agama sendiri, bikin konten melecehkan agama sendiri. Kita tidak dilarang untuk bercanda, akan tetapi Islam datang mengatur candaan seperti apa yang diperbolehkan dan bernilai di sisi Allah. Jangan keliru, anak muda bikin konten silahkan, tapi bikin konten yang manfaat. Bikin konten yang di dalamnya bisa diambil pembelajaran. Jangan sampai bikin konten merendahkan diri sendiri, kemudian lagi di sana menghinakan serta melecehkan agama kita sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi yang diharapkan untuk mengagungkan, memuliakan apa yang kita punya daripada nilai-nilai kemuliaan agama Islam? Hati-hati bikin konten. Bikin konten dan nanggung-nanggung di kuburan, bikin konten, masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Bikin konten yang bermanfaat, bikin konten yang ada pembelajaran diambil. Ambil dari hadis Nabi Muhammad, coba di sana sehingga ada pembelajaran, sehingga di akhir dari konten tersebut ada nasihat tersendiri yang bisa dipetik di dalamnya. Begitu. Apakah Rasulullah tidak bercanda? Rasulullah bercanda, cuma candaannya hikmah, candaannya ilmu, candaannya ada manfaat, candaannya ada sesuatu yang diambil pembelajaran di sana. Wah, kita bercanda, ya Allah, candaan kita bagaimana? Untuk menggembirakan orang lain, jangan sampai kita menghinakan diri kita, menghinakan agama kita, bahkan mengorbankan sesuatu yang tidak pantas untuk dikorbankan. Masih banyak cara menggembirakan hati orang lain. Di antaranya ngabulkan hajat orang lain. Selamatan ini, selamatan itu. Ada orang resepsi resepsi pernikahan dan sebagainya, atau selamatan ini, hadir kita, orang lain senang, masya Allah, itu melebihi daripada apa yang kita dapatkan. Nah, jadi niatkan, pasang niat, innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama, gembirakan hati orang lain. Apalagi menggembirakan keluarga, apalagi menggembirakan hati pasangan hidup.
Pasangan hidup, sang istri menggembirakan suami, suaminya menggembirakan hati istrinya. Oh, masya Allah. Hati anak-anak digembirakan. Seorang anak menggembirakan hati orang tuanya, itu lebih lagi luar biasa. Kalau menggembirakan hati orang mukmin mendapatkan pahala yang begitu besar, bagaimana kalau kita menggembirakan hati orang tua kita? Bagaimana kiranya kalau yang kita gembirakan adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau menggembirakan hati orang mukmin, Allah ciptakan dari kegembiraan tersebut 70.000 malaikat yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Bagaimana kalau yang kita bahagiakan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara menggembirakan beliau? Cara menggembirakan beliau diantaranya adalah sebarkan dakwah yang dulunya diemban oleh beliau. Dan saat ini masya Allah luar biasa apa yang kita dapatkan malam ini. Ayo bismillah, tulis dan lain sebagainya, sebarkan niat. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Karena tidak ada perbuatan yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada dakwah ilallah, mengajak orang untuk dekat kepada Allah. La ilaha illallah. Bahkan diceritakan bahwasanya dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad al-Baqir, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu taala anhum, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain. Kemudian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min mu'minin adkhala ala mu'minin sururan." Tidaklah seorang mukmin menggembirakan hati mukmin lainnya illa khalaqallahu min dzalikas surur, melainkan Allah ciptakan dari kegembiraan yang dirasakan oleh orang lain malakan, satu malaikat. Ya'budullaha wa yumajjiduhu wa yuwahhiduh. Malaikat tersebut menyembah Allah, mengagungkan Allah. Dan ketika orang mukmin yang menggembirakan hati mukmin lainnya tersebut meninggal dunia dan dimasukkan di dalam kubur, maka kegembiraan yang dirasakan oleh orang lain tersebut yang diciptakan menjelma menjadi seorang malaikat yang menyembah Allah, mengagungkan Allah, maka dia datang di dalam kesendirian kita. Ketika datang, dia mengatakan, "Ama ta'rifuni? Apakah engkau kenal dengan saya?" "Galaman ant." "Siapa engkau?" "Gala anas surur." Saya adalah kegembiraan. "Alladzi adkhaltani ala fulan." Yang kau berikan kepada si fulan. "Gala anal yawm unisu wahsyatak." Hari ini tugas saya untuk memberikan kebahagiaan dalam kesendirian engkau, wa ulagginuka hujjatak, dan saya bantu engkau untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, wa utsabbituka bil qauli tsabit, dan saya bantu engkau untuk mendapatkan perkataan yang kokoh, wa usyhidu bika masyhadal qiyamah, dan saya besok akan menjadi saksi untukmu di hari kiamat, wa asyfa'u laka mir rabbik, saya akan memberikan syafaat untukmu dari Allah, wa urika manzilaka minal jannah, dan saya perlihatkan kepada engkau di mana kedudukanmu di dalam surga. Ini dari karenanya, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan mengecewakan orang lain. Mudah-mudahan keberadaan kita bermanfaat buat orang lain, insyaallah. Itu yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menggembirakan orang lain. Naam. Atau amalan yang paling dicintai Allah di samping menggembirakan orang lain juga di sana melepaskan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya wewenang, ada orang lagi kesulitan, ada orang lagi masalah, niatkan begitu. Au taqdi anhu dainan, atau bayarkan hutangnya. Ada orang terlilit hutang, kita bisa membayarkan, bismillah. Tapi kadang-kadang orang di akhir zaman, "Pak, Bu, ya Allah,
imbah dibayarkan jakapang jarak kada jarak berhutang pulang. Masya Allah, ini alih benar di akhir zaman. Ya Allah, ini sudah kita bayarkan hutangnya. Berapa hutangnya? 500.000 udah kita bayarkan. Ya udah bayarkan plus sama bunga-bunganya udah 500.000 dibayarkan. Besok ngutang lagi. Ya Allah, ngalih pian bujuran tuh. Sama judi online tuh itu juga kada mau jarak bujuran tuh. Sholat itu juga, sholat kan apakah apa ngarannya, nah itu pang sudah tuh judi online dan semua. Ya Allah, sian kuitan cariakan duit, begawi uyuhnya siang malam datang ke rumah judi, habis duitnya tenganga, hadir pengajian di bawah pohon duduk rokok sebilah sambil maisap, bulik-buliknya tak kurihing sorongon kerasukan. Ya Allah, apa? Bayarkan hutangnya isuk-isuk ya pulang. Coba ampi-ampi. Kecanduan. Alihai. Au tatruda anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar yang dirasakan oleh orang lain, yang traktir orang lain. Itu amalan paling dicintai Allah. Traktir orang lain, ayo kita makanan, aku membayari minumnya aja, ikan makannya. Masya Allah. Nah, ayo makanan, traktir orang lain. Masya Allah, itu luar biasa, pahalanya besar. Pahalanya besar. Belajar jadi orang pemurah, belajar. Sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li an amshiya ma'a akhil muslim fi hajah, dengan bahwa saya berjalan dengan saudaraku pada suatu keperluan lebih saya sukai daripada i'tikaf di masjid saya ini selama 1 bulan. Bayangkan, i'tikaf di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kaffa ghadabuh, siapa orang yang menahan ghadabah, menahan akan amarahnya, emosinya. Man kaffa ghadabah satarallahu auratah, Allah tutup auratnya, Allah tutup keaibannya, begitu maksudnya. Wa man kadzama ghaidhan, dan siapa orang yang menahan emosinya, walau syaa yumdiyahu lamaddah, seandainya dia perturutkan, dia mampu melakukannya, tapi dia tahan, mala Allahu galbahu ridhan yaumal qiyamah, Allah berikan keridhaan untuknya besok di hari kiamat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan keberadaan kita bermanfaat buat orang lain. Dari karenanya tuh kita punya anak lain sebagainya, cetak generasi yang bermanfaat. Tidak harus mereka ini itu dan dimanapun keberadaan mereka, ayo bermanfaat buat orang lain. Apa aja begitu. Ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau tiap malam mencari tahu tentang perempuan-perempuan yang udah janda, yang udah ditinggal sama suami. Tahu apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Beliau isi keperluan mereka dari air. Ibarat kata tuh galon dibawa, diisikan. Suatu hari ada salah seorang sahabat melihat Sayyidina Umar masuk ke rumah yang orang semua tahu tuh rumahnya janda. Tapi ada apa Sayyidina Umar masuk di sana? Orang lain ingin tahu. Sehingga suatu hari ketika Sayyidina Umar masuk di malam hari, keesokan harinya sahabat yang melihat Sayyidina Umar masuk ke rumah seorang wanita janda tersebut, keesokan harinya, siang harinya masuk ke rumah itu, ternyata dia terkejut. Ternyata perempuan jandanya bukan seperti yang dibayangkan. Kalau kita masuk di rumah seorang wanita janda malam-malam, kira-kira bagaimana? Langsung tersebar berita begini. Wah, kita apalagi kita, ya Allah, kemarin malam belum jelaskan, ini kita punya kuping 2, punya mata 2, tapi kenapa menilai orang cuma seakan-akan punya kuping 1, mata 1? Jangan nilai orang
dengan sebelah telinga, jangan mandang orang sebelah mata. Apalagi kita dapat kabar begini, tidak penting. Jangan kita sibuk dengan kekurangan orang lain. Dah. Keesokan harinya datang, ternyata mengejutkan. Rumah yang dimasuki oleh Sayyidina Umar memang rumah seorang wanita janda. Tapi tahu jandanya seperti apa? Jandanya lumpuh. Udah tua, bahkan yang lebih dahsyatnya lagi buta lagi. Tuh, langsung sahabat tersebut bertanya, "Ma yasna' hadzal rajul 'indaki?" Apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tiap malam masuk ke rumahmu wahai seorang perempuan? Dia tidak tahu yang masuk Sayyidina Umar karena buta. Dia bilang, "Galat." Perempuan tersebut mengatakan, udah lama tuh laki-laki sering masuk ke rumah saya dan dia menanyakan keberadaan saya dan keperluan saya dia sempurnakan, dari makanan, minuman, semuanya, bahkan kotoran-kotoran yang ada, sampah-sampah yang ada di rumah dia sendiri yang mengeluarkan. Subhanallah. Lihat, begitu. Menolong orang lain tidak harus pamer. Memberikan bantuan buat orang lain tidak harus orang lain mengetahui. Dari karenanya tadi di awal apa? Berbuat baik kita harus tulus. Kalau kita tulus di dalam perbuatan kebaikan yang kita lakukan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan itu semua. La ilaha illallah. Bahkan Sayyidina Anas meriwayatkan dalam hadis marfu', "Idza aradallahu bi'abdin khairan", apabila Allah, kata Nabi Muhammad, menginginkan kebaikan dengan seorang hamba, sayyara hawaijan nasi ilaih. Allah jadikan orang lain selalu meminta agar hajatnya ditunaikan dengan orang tersebut. Maksudnya baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirah, maka orang selalu kembali kepada beliau. Tolong ini dan sebagainya, orang minta tolong begitu dan sebagainya. Itu apabila diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut insyaallah. Apakah lagi yang punya kesempatan, ciptakanlah di sana kesan yang indah, kesan yang baik yang dirasakan oleh orang lain ketika kita masih hidup. Oh, dulu waktu si fulan masih ada, saya punya kenangan indah, dia pernah membantu saya begini. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah, azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. la ilaha illallah, La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah hati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah
شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Kemudian setelah itu, nah begitu orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan orang tersebut selalu orang lain pada minta tolong dengannya. Tolongi ini, tolongi, apalagi yang punya jabatan, wah beruntung. Ya, begitu. Kemudian setelah itu hadis sambungannya tentang keistimewaan mengajar dan belajar ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," siapa yang menempuh suatu jalan, hissiyan kana au ma'nawiyan, baik menempuh jalan tersebut hissi secara nyata, artinya dari rumah pian keluar. Man salaka tariqan au ma'nawiyan, atau dengan cara apapun seperti yang menonton live streaming pada malam hari ini. Yaltamisu fihi ilman, tujuannya adalah mencari pada jalan tersebut apa yang dia cari? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat. Dengan cara baik dia keluar dari rumahnya atau yang nonton live streaming pada malam hari ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya dengan jalan tersebut suatu jalan untuk menuju surga. Artinya jalannya engkau, usahanya engkau di dalam mencari ilmu akan dibayar oleh Allah dengan mendapatkan surga. Mudahan istiqamah insyaallah. Maksudnya bagaimana? Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Maksudnya yang pertama, Allah berikan taufik orang tersebut selama di dunia untuk melakukan amal saleh dari ilmu yang dia dapatkan sehingga amalnya tersebut mendatangkan rahmat Allah, maka dengan rahmat tersebutlah dia akan mendapatkan surga. Makna yang kedua, besok di negeri akhirah dia diberikan jalan la su'ubata fihi, tidak ada kesulitan baginya hatta yadkhulal jannata salima, sampai dia masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Kenapa? Berkat dia sering hadir majlis ilmu selama di dunia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, baik jalan yang dimaksud adalah dia keluar dari rumahnya atau seandainya dia ma'dzur, dia mempunyai mempunyai udzur, mempunyai halangan. Contoh seperti perempuan halangan tidak boleh ke masjid karena dia dapat halangan, ya udah di rumah, tapi dia buka di sana televisi dengan fasilitas kita di akhir zaman, bisa melihat live streaming, atau yang jauh pada malam hari ini tidak bisa datang, maka dia buka live streaming, termasuk dalam hadis tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan cara tidak ada yang instan, tidak ada yang instan. Dari karenanya tuh, selama masih ada majelis ilmu di tempat kita, ayo penuhi tempatnya, hadiri, kosongkan waktu untuk kita duduk di majelis ilmu. Jangan keberadaan para ulama kita sia-siakan, jangan keberadaan orang soleh kita abaikan, jangan sampai adanya majelis taklim tidak kita hiraukan. Kita penuhi, kita timba ilmu dari mereka, karena kalau sudah mereka wafat itu adalah musibah yang sangat besar, sebagaimana yang disebutkan bahwasanya mautul alim musibatun la tujbar, wafatnya ulama adalah musibah yang tidak tergantikan. Wa thulmatun la tusad, dan wafatnya ulama kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wa najmun tumis,
dan wafatnya ulama bagaikan bintang yang padam. Wa mautu gabilatin aisaru min mauti alim, meninggalnya satu suku lebih mudah dari meninggalnya satu ulama. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama itu sama seperti terjadinya mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama seperti matinya alam semesta. Sampai disebutkan mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduha syai'un makhtalafal lail wan nahar. Wafatnya seorang ulama kebocoran di dalam Islam dan tidak bisa ditutup meskipun malam dan siang silih berganti. La ilaha illallah. Dari karenanya ambillah ilmu dari ulama yang masih ada sebelum mereka pergi meninggalkan kita. Sebelum terangkat ilmu dari mereka. Mudah-mudahan ulama kita yang masih ada panjang umur, sehat walafiat, dan ulama kita yang mudah wafat semoga mereka mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masih dijadikan oleh Allah murid-murid yang membahagiakan hati mereka, dan semoga kita masih berjalan di jalannya mereka insyaallah. Karena dalam sebuah hadis, wala alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu ulama itu lebih berat bagi syaitan dari 1000 orang yang ahli ibadah. Begitu. Seandainya orang yang ahli ibadah meninggal, maka kebocorannya, kekurangannya hanya kehilangan satu orang. Tapi kalau ulama yang wafat, semua orang kehilangan. Dan tidaklah wafatnya para ulama melainkan kebocoran di dalam Islam yang tidak bisa ditambal. Dari karenanya doakan para ulama kita, semoga mereka panjang umur, sehat walafiat. Jangan kita di sana terlena dengan kesedihan sehingga kita tidak mau nuntut ilmu lah. Jangan. Dalam sebuah hadis, ana wa innal malaikah tadau ajnihataha li talibil ilmi. Ketahuilah, malaikat menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Orang biasanya kalau ada tamu terhormat biasanya berjalan di atas karpet merah. Tapi para penuntut ilmu, orang yang hadir majelis taklim, berjalan bukan di atas karpet merah, di atas sayapnya para malaikat. Merasa atau tidak merasa? Ridwan bima yasna', karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Masya Allah. La ilaha illallah. Sampai Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila utagaillahi finnar, siapa orang yang ingin melihat manusia yang dibebaskan dari siksa api neraka, mau tahu siapa mereka, mau melihat siapa mereka, falyanzur ilal muta'allimin, lihatlah orang-orang yang rajin mempelajari ilmu agama. Lihat orang yang hadir majlis itu, wajah-wajah orang yang bakal dibebaskan dari siksa api neraka. Masya Allah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang mana jiwaku, kata Nabi Muhammad, berada di dalam genggamannya, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi alimin, tidaklah para pelajar, ini kita semuanya pelajar, ketika dia keluar dari rumahnya menuju ke tempat ulama, illa kataballahu lahu bikulli gadamin ibadata sanah, Allah tulis tiap langkahnya seperti ibadah 1 tahun. Ulun tadi berkendaraan guru aja, putaran roda. Ulun bekelotok. Kelotok itu apa? Baling-baling di belakangnya.
Kan gitu. Ulun tadi amblas guru aja. Oh banyak lagi putarannya. Insyaallah. Begitu. Wabana lahu, tahu setiap langkah kita. Wabana lahu bikulli gadamin madinatan fil jannah. Allah bangunkan setiap langkahnya itu satu kota di dalam surga. Wa yamshi 'alal ard wal ardu tastaghfirullah. Dia berjalan di atas bumi, bumi memintakan ampun untuknya. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lah. Dosanya diampuni oleh Allah pagi dan sore hari. Nah, dari karenanya kita yang sudah tidak jadi ulama, sudah tidak belajar di pondok pesantren, ya paling tidak kita menjadi orang yang mustami', suka mendengar ilmu. Tidak punya kesempatan untuk mendengar ilmu, muhibban, cinta sama ulama. Jangan kita mengganggu ulama. Sampai disebutkan man adzal ulama, siapa yang mengganggu ulama, faqad barazallahu taala bil muharabah, maka sungguh dia telah terang-terangan untuk menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan perang dengan orang tersebut. Dari karenanya siapa orang, kata Imam Syafi'i, yang tidak senang dengan ilmu, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Ini kalau ada orang yang tidak punya respon dengan ilmu, artinya orang yang tidak senang dengan ilmu, tidak cinta dengan ilmu, tidak ada kebaikan, kata Imam Syafi'i. Maka jangan sampai kalian punya hubungan dengan orang tersebut. Karena ilmu adalah, yaitu salah satu sarana untuk menghidupkan hati, wa misbahul basair, dan pelita bagi hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya, mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fadilatul ijtima' ala taatillah, keistimewaan berkumpul di dalam taat kepada Allah. Hadisnya adalah, yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Insyaallah malam Jumat yang akan datang. Niatkan nuntut ilmu sampai mati. Niatkan nuntut ilmu sampai mati. Jangan nuntut ilmu udah sampai umur ini aja aku nuntut ilmu, udah itu pensiun, udah tidak ada pensiun. Tidak ada kata-kata selesai dalam belajar, tidak ada kata-kata tamat dalam mempelajari ilmu. Nuntut ilmu itu sampai mati. Kata Imam Ahmad, minal ma'al mahbarah ilal magbarah, saya akan sampai ke kubur saya dengan pena saya ini. Artinya saya akan terus belajar meskipun saya meninggal dunia. Sampai saya mati saya belajar. Dari karenanya niatkan nuntut ilmu sampai mati. Niatkan. Toh seandainya nantinya ketika di usia tua kita sakit-sakit, niat kita udah dicatat nuntut ilmu sampai mati. Begitu. La ilaha illallah mal fakhr illa li ahli ilm. Tidak ada kebanggaan yang sebenarnya melainkan bagi mereka yang punya ilmu. Innahum 'alal huda liman istahda adillau. Tidak ada kebanggaan yang sebenarnya melainkan bagi mereka yang punya ilmu, dan ilmu harus diamalkan. Jika ilmu selama di dunia tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah, tidak menjadikan engkau semakin mengejar akhirat, maka besok ilmu tidak akan pernah mampu menyelamatkan engkau dari huru-hara hari kiamat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut bermanfaat. Masya Allah, apalagi kita nih dengan wasilah, fasilitas yang ada, bisa mengkaji ilmu di mana aja bisa. Dari sini bisa mendengarkan ilmu di Mesir, dari sini bisa mendengarkan ilmu di Mekah, dari sini bisa mendengarkan ilmu di Madinah, dari sini bisa mendengarkan ilmu di Hadramaut. Dari sini bisa mendengarkan ilmu dari ulama-ulama kita yang sedang rehlah dakwah dan lain. Subhanallah, tinggal kita. Tapi kadang-kadang ya, kota yang kita beli itu untuk apa? Untuk ceramah, SMS masuk langsung keluar. Tapi kalau sudah game, Masya Allah, sampai malam tahan. Tapi kalau sudah ceramah lain sebagainya,
Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimana kita berada kita bermanfaat buat orang lain insyaallah.